Sementara itu keluarga masih ragu Arya Daru meninggal dunia karena bunuh diri. Keluarga minta polisi untuk melanjutkan penyelidikan karena meyakini bahwa kebenaran harus segera terungkap. Kami ini sedang fokus untuk tetap menjaga hati dan pikiran dari anak-anak almarhum. Karena kan seperti kita ketahui ini juga bukan proses yang mudah, bukan proses yang istilahnya ya kita semua tahu situasinya seperti ini ya. Ini sangat berat bagi kami gitu. Nah, kami juga kami juga mengajak kepada teman-teman media dan masyarakat luas untuk ikut mengawal jalannya proses ini dengan empati, kemudian informasi yang cukup berimbang dan objektif. Kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan dan ketenangan bagi baru juga bagi yang ditinggal. Kita juga berharap penyelidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib ini bisa mengungkap dengan jelas dan bisa tuntas dengan baik, karena kami juga percaya bahwa pihak yang berwajib bekerja berdasarkan kaidah-kaidah pekerjaannya yang baik. Dari di Reskrimum juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah, berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi nih oleh beliau-beliau para penyidik. Nah, itu kita tunggu bersama nanti bagaimana hasil ke depannya. Kita konsultasi ya mengenai berbagai macam hal terkait dengan materi apapun itu. Saya rasa itu kan merupakan hal pribadi ya. Jadi kami tidak mengomentari ya. Terkait dengan beban kerja Mas, perlu kami sampaikan juga bahwa namanya orang bekerja itu kan pasti ada beban. Gitu. Dan kan pasti ada juga berbagai macam halnya. Hanya saja sepemahaman dan sepengamatan kami terhadap Daru itu sampai sejauh ini tidak pernah menceritakan beban-beban berat yang ada, kurang lebih seperti itu. Memang segala sesuatu itu didiskusikan, dikomunikasikan antara suami dan istri ini dengan cukup baik. Kami berkeyakinan bahwa sepanjang hidupnya itu almarhum baik dengan kita. Yang belum diketemukan itu kan S22 Ultra ya, yang itu yang dipakai sama. Sementara itu praktisi hukum dan HAM Nikolai Aprilindo juga meragukan hasil penyelidikan polisi tentang kematian ADP. Nikolai berkeyakinan ada pidana di kasus ini. Dari di Reskrim Polda Metro itu sangat prematur ya, sangat prematur dan ada pertentangan. Ada pertentangan. Ada pertentangan. Di satu sisi keterangan dari ahli forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu jelas dikatakan bahwa penyebab kematian dari korban itu gangguan pertukaran oksigen pada saluran napas atas yang menyebabkan mati lemas. Berarti ada sesuatu kejadian itu ya. Yang kedua, pada saat dilakukan otopsi oleh forensik RSU Cipto Mangunkusumo, RSCM, itu menurut ahli forensik dari RSCM tadi mengatakan bahwa ditemukan luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata pada bibir bagian dalam. Bawah. Ya. Kemudian luka lecet pada pipi kanan dan leher, 1 pada pipi kanan dan 5 luka lecet pada leher. Memar pada kelopak atas mata kiri, bibir bawah bagian dalam, memar pada lengan atas kanan dan lengan bawah kanan. Kemudian tenggorokan mengeluarkan lendir dan busa halus putih kemerahan. Ditemukan sembab paru, pembengkakan paru. Kemudian pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik pendarahan. Darah berwarna gelap dan encer. Gambaran kekurangan oksigen akut pada jantung. Ditemukan kekerasan benda tumpul.
dan tidak ditemukan penyakit pada organ tubuh korban. ADP. Ya, nah ini berarti kalau kita merunut dari hasil forensik dari ahli forensik RSCM tadi, ini berarti ada kejanggalan bahwa ini adalah masuk kasus pembunuhan detik itu. Oh iya. Iya. 28 detik itu bisa berubah arah. Berarti ada yang memutar arah itu. Tidak mungkin CCTV berputar sendiri. Oke. Sebentar Pak Nikolai, kita coba bandingkan ya. Ini adalah CCTV pada malam hari ketika aktivitas penjaga kos, kemudian juga aktivitas dari ADP membuang sampah, membawa plastik juga. Ini ya yang Pak Nikolai sampaikan, arah dari CCTV-nya di lorong ataupun di teras depan kamar ya, mengarah ke pintu gerbang. Ini CCTV yang ramai. Kemudian pemirsa, kita akan lihat CCTV berikutnya yang gambar sebelah kiri. CCTV ketika jenazah ditemukan, penjaga kos merusak paksa jendela untuk membuka pintu, tapi memang arahnya tidak ke lorong lagi, arahnya ke kamar, lebih ke kanan. Silakan Pak Nikolai. Nah ini kan satu tanda tanya ketidaksempurnaan dari modus kejahatan itu. Mereka merubah arah CCTV. Itu pertama ya. Yang kedua, cara membuka jendela. Ya kan? Lihat dari penjaga kosnya itu. Dengan tenangnya dia, seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Ya kan? Nanti setelah dia masuk, dia tidak menampakkan rasa kaget, rasa terkejut melihat keadaan korban. Ya. Baik, izin saya potong Pak Nikolai. Kami mendapat informasi, tadi polisi juga sempat mendapat pertanyaan tersebut dari wartawan mengenai arah CCTV yang berubah. Ini atas permintaan keluarga korban yang meminta penjaga kos membongkar kamar korban. Apakah masuk akal Pak Nik? Tidak masuk akal. Masa keluarga korban meminta penjaga membongkar kamar korban dengan mengubah CCTV? Logika hukumnya di mana? Logika berpikir secara waras di mana? Kalaupun keluarga korban meminta dibuka kamar daripada korban, tidak perlu merubah arah CCTV. Saya menarik, ada nama Farah di situ. Siapa Farah itu? Dari mana datangnya? Bagaimana hubungannya dengan almarhum? Sejak kapan dan sampai kapan? Apakah Farah itu masih single atau istri orang? Kita buka semuanya di situ. Kalau mau transparan ya. Istri siapa dia tuh yang bernama Farah itu? Tadi kan ada di Reskrimum mengatakan kami tidak bisa buka di sini. Kalau tidak bisa dibuka di sini berarti kan ada yang disembunyikan, ada yang ditutupi. Atau hanya untuk kebutuhan internal. Lantas dalam pengungkapan kasus ini harusnya penyelidikan itu secara komprehensif. Kapannya Pak? Menarik ya. Masalah di Rooftop itu ya. Saya melihat almarhum ini bukan dia mau bunuh diri. Ada rasa ketakutan. Dia ingin memastikan karena dia merasa dibayang-bayangi atau diikuti oleh seseorang atau beberapa orang. Sehingga mau tidak mau dia harus menyelamatkan diri, masuk ke kantornya. Dan dia naik dari atas untuk melihat ke bawah, apakah orang-orang yang membuntuti dia itu ada atau tidak. Bukan dia mau bunuh diri. Ini ada peristiwa nih Pak. Ada tindak pidana, bukan tidak ada tindak pidana ini. Jangan gegabah kita dalam menyimpulkan sesuatu. Penyelidikan belum selesai sudah disimpulkan. Ini gegabah sekali dan sangat prematur ini. Kalau saya boleh katakan. Jadi gambar CCTV yang kita lihat ini bukan upaya percobaan untuk bunuh diri, tapi justru malah ingin menyelamatkan diri dari orang lain yang membuntutinya. Begitukah kesimpulannya Pak? Iya, betul. Dia ingin memastikan bahwa di bawah sana orang-orang itu ada atau tidak.
yang membuntuti dia. Kalau dia mau bunuh diri, dia begitu udah punya niat untuk bunuh diri, dia lompat dari situ, Pak. Nggak perlu lagi dia nengok-nengok, apalagi bunuh diri dengan melakban kepalanya dia sendiri, hidungnya sendiri. Ini ada tindak pidana, bukan tidak ada tindak pidana. ADP katanya bawa tas juga, Pak. Iya, ada ransel katanya bawa tas itu kan. Dan itu ditemukan sehari setelah itu kematian dia baru ditemukan di tangga darurat. Menariknya itu begini Pak Nikolai, karena selain informasi ini yang disampaikan upaya dugaan percobaan bunuh diri ini juga diperkuat dengan email ataupun histori di handphone yang ditemukan di kamar tentang percobaan bunuh diri, tentang depresi, hal-hal tersebut yang akhirnya sebagai warga yang tidak tahu apa-apa ya ketika mendapat konferensi pers seperti itu, memang tidak ada pidananya. Kalau email itu, ya email atau apa itu curhat itu biasa saja. Seorang Arya saya yakin dia orangnya kuat mental kok. Kita pun kadang-kadang menemui permasalahan dalam pekerjaan. Kadang-kadang kita putus asa. Tapi kita bisa bersikap. Bukan dasar yang harus dipakai email itu atau WA dan sebagainya. Apalagi tadi seperti tadi dibacakan oleh yang ahli psikologi itu kayak baca puisi kan. Itu kayak orang baca puisi aja itu. Nggak ada isinya, saya lihat itu. Hanya baca puisi aja tuh ahli psikologi atau ahli apa itu. Apsifor. Itu. Kayak baca puisi aja.